Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Saat video ini muncul di beranda kalian, aku yakin hampir semuanya kemungkinan sedang nyengir-nyengir manja. Karena seperti yang ada di thumbnail hari ini, kita akan kembali melakukan dosa kecil dengan cara gibah massal. Nggak pakai lama? Watch. Heather dan dua saudara laki-lakinya bernama Tyler dan Jacob merupakan anak dari pasangan Johnny dan Caroline yang bercerai pada tahun 2000. Caroline kembali menikah dengan seorang pria bernama Larry Spence dan membawa ketiga anaknya tinggal bersama mereka. Bagi keluarganya, Heather merupakan gadis yang baik, hangat, dan sangat dicintai banyak orang. Saat Abigail, Heather berpacaran dengan Joshua yang berusia 22 tahun. Namun seperti kebanyakan Abigail pada umumnya yang membayangkan kisah asmara seperti dalam dongeng, Heather tidak mendapatkannya. Dia justru menjalani hubungan putus sambung yang beracun karena Josh adalah seorang pria pemarah, obsesif, dan pastinya suka mengontrol. Namun walaupun begitu, Heather selalu kembali memaafkan dan di tahun 2003 memutuskan hidup bersama dan memiliki 2 orang anak. Seiring berjalannya waktu, sikap Josh semakin kasar. KDRT secara fisik dan mental sudah menjadi makanan sehari-hari bagaikan menu 4 sehat 5 sempurna. Ketika keluarganya mengetahui hal ini, mereka berhasil membujuk Heather untuk berpisah. Tetapi pada tahun 2006, dengan rayuan yang dibalut dengan janji akan memperbaiki hubungan serta memulai hidup baru dari awal, pria itu membawa Heather serta anaknya pindah ke Mississippi. Hubungan kali ini hanya bertahan selama 2 tahun karena lagi-lagi Joshua kembali kumat dan lebih parah dari sebelumnya. Heather yang muak pun menyerah dan meninggalkan Joshua dengan membawa kedua anaknya. Tidak lama kemudian, Heather bertemu dengan Benjamin McCallum yang merupakan rekan kerjanya. Ben yang seorang single dad 2 anak merasa kesulitan membagi waktu untuk pekerjaan dan mengurus anak. Saat Heather meminta bantuan untuk menumpang tinggal di rumahnya, Ben bersedia dengan syarat Heather ikut membantu mengasuh kedua anak Ben. Cinta bisa tumbuh di mana saja dan bersemi karena telah terbiasa. Beberapa minggu setelah tinggal di rumah yang sama, benih-benih cinta pun tumbuh dan mereka mulai berkencan. Dicintai oleh pria yang tepat tentunya membuat Heather sangat bahagia. Wajah manisnya yang dulu penuh dengan duka, kali ini berganti dengan senyuman indah. Tapi seperti kata-kata yang biasa aku lihat di truk pengangkut pasir, setelah menjanda justru semakin cantik, atau kutunggu jandamu, itu pula lah yang terjadi pada Josh. Walaupun saat itu dia telah memiliki pacar baru bernama Emilia Carr yang lebih muda daripada Heather, namun tetap saja pria ini penasaran dan kepo ingin tahu apa yang terjadi pada sang mantan setelah mereka berpisah. Dan seperti kebanyakan buaya ompong pada umumnya, Josh yang tadinya berpikir jika Heather akan menderita dan masih mengharapkannya, justru merasa tidak senang ketika mengetahui sang mantan telah move on dan mendapatkan pengganti yang jauh melebihi dirinya. Sementara pacar Josh, Emilia, adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang menjalani masa kecil yang buruk akibat mendapatkan pelecehan dari ayah dan kakeknya. Namun Emilia kecil tidak melaporkannya pada polisi demi melindungi adik bungsunya yang menderita gangguan pada bagian sumsum tulang belakang. Dia berpikir jika di saat itu melapor pada polisi, tentunya di lain waktu ayahnya akan berpaling melecehkan adiknya sebagai pengganti Emilia. Khawatir hal ini akan terjadi, Emilia memilih bungkam dan bertahan demi menyelamatkan adiknya. Saat telah beranjak menjadi Abigail dan bisa mandiri, Emilia pun melaporkan perbuatan tersebut pada polisi yang membuat ayahnya ditangkap. Dalam masa-masa menunggu sidang, ayahnya meminta bantuan pada teman satu selnya yang telah bebas untuk melenyapkan seluruh keluarganya agar mereka tidak bisa bersaksi di pengadilan. Namun rencananya ketahuan dan dalam persidangan terakhir,
ayah Emilia divonis selama 4 tahun penjara. Setelah kejadian itu, Emilia yang telah keluar dari sekolah melahirkan seorang putri dari kekasihnya bernama Eric dan menikah sesaat setelah kelahiran sang bayi. Selama mereka menikah dan memiliki 2 orang anak, Eric memperlakukan Emilia dengan sangat baik. Walaupun mendapatkan suami yang sangat menyayanginya, namun pernikahan mereka berakhir saat Emilia ketahuan selingkuh beberapa kali. Setelah perceraian tersebut, Emilia menikah lagi sebanyak 2 kali yang semuanya berakhir dengan perceraian. Dia memiliki anak ketiga dari suami ketiganya yang bernama James. Akibat trauma masa lalunya membuat Emilia sulit untuk mempercayai pria yang membuat hubungannya tidak pernah bertahan lama. Hingga akhirnya dia bertemu Josh yang hubungan mereka selalu putus sambung berulang kali. Saat putus dengan Heather, Josh lari ke pelukan Emilia. Namun saat dia berbaikan dengan Heather, Josh akan meninggalkan Emilia begitu saja. Siklus ini terjadi berulang kali, namun Emilia yang tidak kapok selalu setia menanti saat Josh kembali mendatanginya dengan 1000 janji-janji busuk. Pada musim panas 2008, Emilia hamil anak keempat yang merupakan bayi dari Josh. Dan pria itu melamar Emilia untuk menjadi istrinya. Namun di saat bersamaan, Josh yang tidak tahan melihat kebahagiaan Heather selama 6 bulan ke depan berusaha keras untuk kembali merebutnya dengan cara mengancam pasangan itu mulai dengan cara halus hingga menggunakan senpi yang membuat kehidupan pasangan itu menjadi tidak tenang. Heather yang tidak ingin keluarga Ben terancam pada akhirnya mengalah dengan meninggalkan pria itu dan kembali bersama Josh. Josh meninggalkan Emilia dan menikahi Heather pada Desember tahun yang sama. Hal ini membuat keluarga Heather sangat kaget, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dalam waktu 6 hari saja, Josh kembali melakukan KDRT serta mengancam Heather dengan senpi yang membuat Heather melaporkannya pada polisi. Selama di penjara, Emilia sering mengunjungi Josh dan menjalin hubungan mereka yang sebelumnya telah putus. Namun, sepertinya dia tidak menyadari jika Josh menerimanya hanya untuk memanfaatkannya. Saat itu Emilia dan ibu Josh sedang mencari cara agar pria itu bisa bebas lebih cepat dengan cara meminta Heather untuk membatalkan tuntutan yang ditolak oleh wanita itu. Emilia bahkan berkali-kali membujuk Heather yang selalu ditolak hingga membuatnya marah dan menarik rambut Heather. Sambil meletakkan sajam di leher wanita itu, Emilia mengancam agar Heather mau mencabut laporannya. Namun James, mantan suami Emilia yang saat itu datang bersama Emilia, berhasil menggagalkan serangan tersebut dengan menahan tangannya. Pada pertengahan Januari 2009, beberapa minggu sebelum Josh dibebaskan, Heather dan James mulai berkencan dan mereka berencana pindah ke negara bagian dengan membawa kedua anaknya. Ketika Josh bebas dan mendengar hal ini dari Emilia, dia menjadi kesal dan menuntut hak asuh anak-anaknya yang ditolak oleh Heather. Sebulan setelahnya, Josh menelpon Heather yang sedang bekerja di pom bensin dan minta untuk bertemu untuk membicarakan hak asuh anak mereka. Saat itu, Josh dan ibunya datang menjemput Heather. Pada sore harinya, ketika James pulang ke rumah, dia melihat barang-barang Heather sudah tidak ada di sana. Selain itu, dia menerima pesan suara dari Josh yang mengatakan jika Heather telah memutuskan untuk kembali bersamanya. Namun James yang tidak percaya menceritakan kejadian tersebut pada keluarga serta teman-teman Heather. Mereka semua meyakini jika Heather telah diancam dan mengalami sesuatu yang buruk. Ketika selama 8 hari ke depan tidak satupun dari mereka yang mendengar kabar dari Heather, mereka pun melaporkannya pada polisi. Saat polisi menanyai Josh, dengan santai dia mengatakan bahwa Heather telah kabur dan meninggalkan anak-anaknya. Polisi yang tidak percaya
dan mengetahui hubungannya dengan Emilia, juga menginterogasi wanita itu yang membantah ikut terlibat dalam hilangnya Heather. Dalam masa-masa ini, polisi menemukan rekaman CCTV di sebuah ATM saat Josh menggunakan kartu kredit milik Heather tepat beberapa hari setelah wanita itu menghilang. Yang hal ini tentunya mencurigakan karena tidak mungkin Heather kabur tanpa membawa kredit cardnya. Polisi yang saat itu tidak memiliki bukti secara langsung keterlibatan Josh atas hilangnya Heather hanya bisa menangkapnya atas penggunaan kartu kredit ilegal yang bukan miliknya. Namun sehari sebelum dipindahkan ke penjara, tiba-tiba Josh menawarkan kesepakatan dengan berjanji akan menunjukkan keberadaan Heather. Dia membawa polisi ke sebuah rumah kosong terlantar yang diakui sebagai milik Emilia. Mereka menemukan jasad Heather terkubur dalam sebuah kuburan dangkal. Josh mengaku jika di hari itu dia membawa Heather ke sana agar wanita itu mau menandatangani surat yang menyatakan pemindahan hak asuh anak-anak mereka ke tangan Josh sepenuhnya. Ketika Heather menolak, terjadi pertengkaran di antara mereka bertiga yang membuat Emilia mematahkan leher Heather serta membungkus kepalanya dengan plastik hingga wanita itu tewas. Emilia yang ditangkap menolak semua tuduhan tersebut dengan memberikan kesaksian yang berubah-ubah. Hal ini membuat saudari Josh yang bernama Michelle merasa kasihan pada abangnya dan menawarkan bantuan pada polisi untuk menjebak Emilia dengan menggunakan alat perekam. Emilia yang saat itu tidak sadar dan percaya sepenuhnya pada Michelle mulai menceritakan segalanya persis seperti keterangan Josh pada polisi. Pada 22 Februari 2011, Emilia divonis hukuman mati dengan menggunakan suntikan. Dan setahun setelahnya, Josh divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Namun selama 11 tahun ke depan, Emilia berjuang mengajukan banding untuk meringankan hukumannya yang pada 19 Mei 2017 dia mendapatkan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat sebagai pengganti hukuman matinya. Hal ini membuat banyak pihak marah karena merasa uang pajak yang telah mereka bayarkan akan sia-sia karena digunakan untuk memberi makan Emilia selama di penjara. Saat berada dalam penjara, Emilia melahirkan anak keempatnya yang diadopsi oleh orang lain. Sedangkan ketiga anak lainnya diasuh oleh keluarganya. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.